Baik, adik sekalian, jadi kita lanjutkan. Sekarang kita akan coba praktek, oke, bagaimana menyusun rekonsiliasi fiskal. Kalau tadi kita sudah bahas ya, lebih banyak konsep. Ini kita praktekkan. Oke. Ini ada satu kasus ya, PPH Badan. Jadi identitas perusahaan ini namanya PT Duta Elektrik Indonesia. NPWP-nya ada, alamatnya ada, jenis perdagangan adalah umum, nama pimpinan, kemudian NPW pimpinan, alamat pimpinan, ya. Jadi harus jelas semua ini, karena itu akan dimunculkan nanti di dalam SPT. Kemudian perusahaan ini diaudit, bisa juga tidak diaudit, tergantung dari ya kebijakan perusahaan. Auditnya, kapnya namanya SGP Utama Partner. Kemudian ada konsultan pajaknya, ya. Jadi ada identitas perusahaan, kapnya ada, kemudian konsultan pajaknya ada. Nah, bidang usaha perusahaan ini adalah perdagangan alat elektronik yang berdiri awal tahun 2018. Ya, tahun 2022 seluruh inventory persediaan barang dagangannya itu diimpor dari luar negeri. Jadi sebelum tahun 2022, mulai 18, 19, 20, 21, persediaan yang dijual itu berasal dari dalam negeri. Nah, sekarang mulai 2022 ini terakhir, seluruh persediaan diimpor dari luar negeri. Nama pemegang sahamnya ada, ya, nama, alamat, ya, kemudian jumlah lembar saham. Daftar susunan pengurus ada juga ini 3 orang. Nah, kita mulai satu-satu. Perhatikan baik. Daftar aset dulu ya. Di aset ini ada terdiri dari 3. Pertama ada kendaraan e-Highcars. Posisi 2022. Jadi sekarang yang kita mau susun laporan ya, rekonsiliasi fiskalnya untuk SPT, pengisian SPT adalah tahun buka 2022. Ya, ini contoh saja ya, bisa 2023 kemarin untuk di 2024. Ada 6 unit kendaraan. Oke, pertama mobil Mitsubishi perolehan tahun 2018 harganya 560 juta. Kemudian yang kedua, satu kendaraan Avanza, satu unit kendaraan Honda CR-V, satu unit kendaraan Innova, kemudian Fortuner, terakhir satu unit motor. Oke, jadi total harga perolehan kendaraan adalah 2.077.3.500. Ini daftar aset. Yang kedua, peralatan kantor. Ini kalau kita lihat ini ada 1 sampai dengan 27 item. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan tahun perolehannya. Jadi, ada beberapa yang diperoleh tahun 2018, yaitu nomor urut 1 sampai dengan ya nomor urut 13. Kemudian tahun 2019 ada ini 14 sampai dengan nomor urut 24. Oke, tahun 2020 ada 3 unit yang dibeli. Total harga perolehan semua untuk peralatan kantor 133 juta. Ya. Jadi sudah 2 daftar list aset, tadi kendaraan 2.000.000.773. Kemudian daftar ya peralatan kantor 133. Terakhir bangunan, building. Bangunan ada 2.
bangunan kantor utama, ya. Ini dibangun tahun 2018 dengan nilai 2 miliar. Kemudian ada gudang dibangun sama-sama 2018, nilainya 3 miliar. Totalnya adalah 5 miliar. Ya. Nah, kebijakan akuntansinya berkaitan penyusutan aktiva tadi ini dia. Perusahaan menyusutkan kendaraan dengan menggunakan saldo menurun tarif 25%. Oke. Kemudian, untuk peralatan kantor disusukan dengan saldo menurun dengan tarif 50%. Jadi, bisa juga menggunakan garis lurus ya, ini menggunakan ya saldo menurun. Jadi nanti dasar penyusutannya kan selalu dari net book value, nilai bukunya. Kemudian untuk bangunan kantor disusukan dengan metode garis lurus umur 25 tahun. Oke, jadi sudah ada daftar list aset, ada 3, bangunan, kendaraan, peralatan kantor. Nah, yang kedua, rincian barang, ya, persediaan barang dagangan, ini dia. Karena dikatakan dalam soal, tahun 2022 perusahaan mengimpor barang dari luar negeri. Nilai impor barang dari luar negeri 7.370.400. Biaya gaji operasional penjualan 279 juta. Biaya transportasi 325. Biaya promosi 5 juta. Biaya lain packing ya 20. Jadi nilai total pembelian di tahun 2022 adalah 8 miliar rupiah. Oke, itu rincian daripada pembelian barang dagangan. Kita lanjut lagi. Nah, ada pun laba ruginya. Nah, ini dia laporan laba rugi. Agak panjang sedikit di tahun 2022. Penjualannya, nah, kalau kita lihat adalah 14.375. Kemudian ada potongan penjualan 105, ada retur penjualan 250. Jumlahnya 375 ini. Jadi penjualan dikurangi dengan potongan retur 375 berarti penjualan bersihnya adalah 14 miliar. Kemudian HPP-nya ini dia. Persediaan awal 5 miliar. Pembelian barang dagangan 8 miliar yang seperti tadi ini, 8 miliar ini di total pembelian ya. 8 miliar kita kurangi dengan persediaan akhir berarti HPP-nya 8 miliar 350. Kita kurangi dari atas berarti laba kotornya 5650. Nah, kemudian ada biaya administrasi, ada biaya gaji, nih biaya gaji 675, biaya perjalanan dinas, biaya pemeliharaan gudang, biaya telepon, biaya listrik, PDAM, transportasi tol parkir, pemakaian RTK, biaya sewa mesin fotokopi, biaya asuransi, biaya PBB, ya. Kemudian di atasnya lagi, kita naik lagi, ya. Ada biaya perbaikan kendaraan 250, ada biaya perjamuan, ada sumbangan, ada biaya denda bunga, ya, sanksi pajak, biaya pakaian seragam satpam gudang, ada APP-nya yang pajak tidak lengkap, pajak kendaraan, biaya penyusutan bangunan, penyusutan kantor, kendaraan, biaya bank, kemudian lain. Jadi jumlah biaya administrasi 3 miliar. Kita kurangi tadi laba kotor ini kan. Nah, dikurangi yang saya berarti masih ada laba operasional 2 miliar sekian. Nah, kemudian ada pendapatan lain dengan biaya lain. Apa saja pendapatan lain? Pendapatan dalam negeri berupa pendapatan bunga jasa giro 15 juta. Pendapatan dividen dari PT ABC 250. Penjualan kendaraan 150. Nah, ini ada, saya warna merah ya, laba rugi selisih kurs atas impor barang luar negeri. Tidak ada. Kenapa?
Karena baru ya tahun 2088 perusahaan mengimpor barang tapi tidak tahu menghitung laba selisih kurs di dalam impor barang itu karena kita menggunakan ya valuta asing kemudian konversi masuk rupiah. Berarti nanti kita bantu bagaimana menghitung laba rugi selisih kursnya. Nah, kemudian ada pendapatan sewa mesin ini ya. Nah, jadi pendapatan dalam negeri 537 ya ini ya jumlahnya. Kemudian ada dari luar negeri. Ada usaha di Singapura 1 M dapat penghasilan. Malaysia 500 juta. Thailand rugi ya. Jadi ada 3 usahanya di 3 negara. Nah, pendapatan lain dari luar negeri 1. Jadi kalau kita kurangi pajak penghasilan menurut komersial, menurut perusahaan 4 miliar 327 476 563. Oke. Nah, sekarang kita masuk. Apa-apa yang menjadi koreksi fiskal. Nah, ini kita coba identifikasi satu-satu. Ini data tambahannya. Satu, akhir tahun perusahaan melakukan penyisihan. Nah, jadi pencadangan ini potongan penjualan 50 dan retur penjualan 100. Oke. Tadi saya sudah sampaikan konsep aturan di dalam perpajakan. Perpajakan tidak mengenal namanya penyisihan dan pencadangan. Mereka itu hanya mengakui bentuk realisasi. Nah, berarti apa? Nanti kita akan melakukan koreksi fiskal. Ya, nah ini. Di dalam angka 125 ini dengan 250 ada di dalam yang disisihkan dulu, dicadangkan dulu. Untuk potongan penjualan 50, retur ya 100. Oke. Ketiga, kebijakan akuntansi persediaan, perusahaan menggunakan metode ya, jadi selama ini menggunakan LCNRP, lower cost or net realizable value, realizable value, ya. Nah, lower cost or net realizable value itu tidak dikenal di dalam perpajakan. Yang dikenal dalam perpajakan adalah metode cost yang ini. Oke, yang dipakai tadi perusahaan adalah LCNRP. Nah, kalau kita lihat ini tidak ada masalah karena sama saja ya persediaan awal. Menjadi persoalan di posisi persediaan akhirnya. Jadi nanti persediaan akhir kita harus menggunakan 4,8. Sementara perusahaan menggunakan 4650. Nah, coba kita laba ruginya tadi. Betulkah 4650? Nah, ini ya. 4650 persediaan air. Jadi angka ini perusahaan menggunakan namanya mana lebih rendah atau ya nilai yang dapat direalisasi. Lower cost or net realizable value. Ya. Nah, 4. Harga perolehan bangunan, kantor dan gudang 5 miliar tadi yang ini ya, ini 5 miliar. Perusahaan menyusukan secara garis lurus tadi 25 tahun. Sementara fiskal 20 tahun. Nah, berarti kan berbeda. Ya. 5. Harga perluan kendaraan kantor yang 133 tadi, yang ini 133 ya, 133 itu perusahaan menyusukan dengan metode saldo menurun tarif 50% atau 4 tahun ikut fiskal. Hanya saja perusahaan masih mengakui biaya punya setelah lewat 4 tahun. Lihat daftar aset. Jadi ini, kalau di aset disusutkan 4 tahun, maka begitu sampai harga tahun kelima tidak boleh lagi disusutkan. Tapi perusahaan masih menghitung penyusutannya akhir tahun kelima sampai ya seterusnya. Nah, berarti apa? Itu kita harus melakukan ya koreksi semua. 6. Harga perolehan kendaraan 2773 yang ini 2773 ya. Perusahaan menyusukan dengan saldo menurun tarif 25 umur 8 tahun. Ikut juga fiskal. Hanya saja tanggal 1 Desember dijual kendaraan Mitsubishi seharga 150 juta
Pendapatan yang diakui dalam laba bagus sebesar penjualannya, bukan sebesar labanya karena perusahaan lupa menghapus kendaraan yang terjual. Nah, jadi gini, di dalam laporan laba rugi tadi ini ada penjualan kendaraan ini kan, ini 150. Seharusnya yang dimasukkan di sini bukan penjualannya, tetapi labanya. Ya, berarti juga harus dilakukan koreksi nanti. Kita menghitung berapa laba penjualan atas mobil yang ini. Jadi mobil yang ini sudah laku terjual yang ini. Ya, nah, itu lupa dihapuskan oleh perusahaan. 7. Dalam biaya gaji terdapat tantiem untuk pihak manajemen dan bonus untuk karyawan yang diperoleh dari pembagian laba. Nah, tadi saya sudah jelaskan di ini pembagian laba dalam bentuk apapun itu tidak boleh diakui sebagai biaya. Pasal 9 dia, bukan pasal 6. Jadi di dalam biaya gaji ini gaji ini ada di dalam tantiem dengan ya bonus. Oke, ya menurut aturan pajak itu tidak boleh diakui sebagai ya biaya. 8. Nah, di dalam biaya listrik, telepon dan PDAM 20% digunakan untuk keperluan rumah dinas direksi. Ah, ini kepentingan pribadi juga tidak boleh ya. Diakui sebagai biaya. Dibiayakan di perusahaan karena untuk kepentingan ya direksi. 9. Di dalam biaya asuransi terdapat biaya premi asuransi jiwa pemegang saham dengan sisanya asuransi barang dagangan. Berarti yang 125 tadi ini bukan ya tidak boleh diakui sebagai biaya. Tunggu dulu ya, tunggu sebentar. Hujan, tunggu ya. Oke, sorry ya. Kemudian 10, bea denda bunga. Nah, atas terbitnya surat tagihan pajak. Nah, ini juga tidak boleh diakui sebagai biaya. Biaya pajak dinas yang didukung bukti dan berhubungan dengan keikutsaha 40. Oke, sisanya tidak ada bukti. Jadi coba lihat perjalanan dinas ya. Nah, biaya perjalanan dinas 50 juta ini 40-nya yang ada buktinya, sementara yang 10-nya tidak ada bukti. Nah, kalau seperti itu, orang pajak tidak mau mengakui biaya yang tidak ada buktinya, bukti pendukungnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berarti harus dilakukan koreksi. 12, biaya perjamuan tidak dibuatkan. Nah, jadi biaya perjamuan juga sebenarnya biaya entertainment bisa diakui sebagai biaya dengan catatan harus dibuatkan daftar nominatif. Oke, nominatif ada memang dia punya template ya, misalnya yang kita jamu itu kaitannya dengan korelasinya dengan perusahaan apa, kemudian NPWP-nya apa, dalam rangka apa, nah, itu. Tapi kalau tidak dibuatkan maka secara otomatis semua biaya ini tidak boleh diakui sebagai pengurangan penghasilan. Biaya sumbangan seluruhnya untuk ulang tahun kelurahan. Nah, saya sudah jelaskan tadi, ada jenis ya sumbangan yang tidak boleh diakui sebagai pengurangan penghasilan. Ya, nah, contohnya yang ini.
Tapi kalau sumbangan untuk bencana nasional itu boleh. 14. Di dalam biaya lain terdapat biaya tidak jelas peruntukannya. Oke, jadi biasanya perusahaan ini ada biaya lainnya. Kalau tidak jelas peruntukannya, maka itu langsung dikoreksi semuanya. Nah, jadi 90 juta tidak jelas, yang ya sisanya masih jelas bisa dipertanggungjawabkan. Berarti itu bisa diakui sebagai biaya. 15. Pendapatan sewa musim 125 sudah dipotong PPh 23. Ini jadi artinya apa? Yang 122 tadi ya ini pendapatan musim ini sebenarnya yang harus dimasukkan di sini adalah grossnya bukan netonya. Oke, itu juga berarti harus nanti dikoreksi. Apalagi pendapatan dari PDN ABC 250, berarti ini bukan objek pajak. Nah, ini ada 250 ya. Nih, 250. Oke. Kemudian pendapatan bunga jasa giro berarti ini final ya. Pada bulan September, pertama perusahaan melakukan pembelian barang dari luar negeri. Dengan ini namun belum dilakukan perhitungan selisih kursnya tadi. Ini data aja yang berhubungan dengan impor. Jadi nanti ketemu dengan PPh pasal 22 juga ya. Jadi belum dihitung tadi yang ini. Nih, berapa laba atau rugi selisih kursnya. Ya. Nah, berikutnya pendapatan. Nah, ini kita lihat ya. Pendapatan luar negeri Singapura 1 miliar dipotong di Singapura pajak 20%. Jadi sudah dipotong di sana. Nah, kalau dihitung lagi di laba rugi Indonesia dikena kali pajak kan bisa double ya tak? Nanti kita coba bagaimana ya treatmentnya supaya tidak double. Pendapatan usaha dari Malaysia tadi 500 juta, di sana dipotong 30%. Nah, kita tadi masukkan di laporan laba rugi 500 juta juga tadi ini. Ya ini 500 ya. Oke. Nah, kemudian rugi Thailand. Rugi Thailand. Rugi luar negeri itu tidak diakui oleh pajak, tapi rugi dalam negeri itu bisa dikompensasi tadi selama 5 tahun yang tadi saya sudah jelaskan. Itu yang harus dipahami. Rugi luar negeri itu tidak boleh diakui sebagai pengurangan penghasilan. Nah, kompensasi kerugian ini ya yang sama tadi kita bahas ya. 2017 pernah rugi, laba 2018 rugi lagi rugi ya sampai dengan 2021. Kemudian pasal 25 angsuran yang dibayar setiap bulan sampai dengan akhir tahun 20 juta rupiah. Diminta buat ya rekonsiliasi fiskal, hitung PPh pasal 24. Oke, ini tadi berkaitan dengan apa? Tadi ada penghasilannya dari Singapura dengan Malaysia, di sana dipotong PPh, kemudian datang di Indonesia dihitung lagi pajaknya, maka nanti bisa dikreditkan supaya tidak terjadi double pembayaran pajak. Jadi apa yang tadi kita sudah bayar luar negeri, dipotong di sana itu bisa dikreditkan. Nah, itu disebut dengan PPh pasal 24 ya. Kemudian hitung PPh badan terhutang, hitung pasal 25, kemudian isi form SPT 771. Kira-kira bisa mengerti soalnya semuanya? Halo, kasusnya bisa mengerti secara umum saja? Ya, halo, Bisa, Esther. Pak. Esther Bisa, kemana, Pak. Esther? Ya, oke, bagus, Esther ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita selesaikan. Tadi jawaban soal kasus tadi, PPh badannya. Nah, jadi pertama tadi, apa yang tadi, ini cadangannya, nih. Pada kita bisa melakukan tadi penyisiannya. Di sini, ini, potongan dengan retur. Jadi sekali lagi saya katakan, pro, pajak tidak ya mengenal namanya penyisian atau potongan. Mereka itu mau realisasi. Berarti dalam sini harus dilakukan koreksi. Nah, berarti koreksi apa dia? Positif. Ya ini. Jadi koreksi fiskal, potong metode penyisian tidak diperbolehkan Undang-Undang PPh sehingga perlu dilakukan sesuai dengan pasal 9 ayat 1.
potongan penjualan tadi kan di dalam ini ceritanya 125, oke. Kemudian yang disisikan tadi kan 50, berarti potongannya fiskal 75. Berarti kita harus mengoreksi positif 50. Harus menambah ya laba lagi. Jadi tidak boleh diakui yang namanya potongan. Hmm. Begitu juga dengan apa? Retur penjualan tadi 100. Oke, berarti di dalam soal tadi kan ini 250 laba rugi, kita harus mengoreksi ya 100 juta. Karena yang 150 ini yang betul-betul ya cadangan. Ini juga positif. Ya. Nah, yang ketiga, potongan penjualan tadi ini sudah kan? Ya, potongan penjualan sudah ini berulang sini. Nah, persediaan. Nah, di soal tadi dikatakan bahwa ya, persediaan perusahaan menggunakan lower cost or net realizable value. Padahal dalam aturan pajak tidak dikenal itu, yang dikenal hanya metode cost, harga pokok, harga beli. Ya, ini sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal sesuai pasal 10 ayat 6 Undang-Undang. Persediaan akhir tadi, fiskal kan maunya 4,8, tapi tadi komersial 4,65. Berarti apa? Komersial tadi kurang pembebanan persediaan akhir. Berarti harus ditambah lagi koreksi fiskal 150. Ya. Nah, berikutnya biaya penyusutan bangunan kantor. Nah, 25 tahun sementara fiskal 20 tahun. Berarti apa? Perlu dilakukan ya koreksi negatif. Jadi penyusutan menurut komisar tadi kan 20 juta saja, ya. Tetapi seharusnya maunya fiskal 250, ya, 20 tahun. Perusahaan tadi ya 25 tahun. Nah, coba kita laba rugi. Ya, perusahaan tadi ini kan 200. Nah, coba kita ya, di dalam laporan laba rugi memang 200 kah? Nah, jadi di dalam laporan laba rugi ini dia. Penyusutan gedung ini ya 200 juta ya, 25 tahun dia. Padahal menurut pajak hanya sampai dengan 20 tahun saja. Nah, berarti apa? Terlalu besar kekecilan pembebanan biaya. Ini. Jadi biaya menurut ya komersial 200, seharusnya 250. Berarti negatif, mengurangi laba, mengurangi pajak. Penyusutan peralatan kantor. Nah, ini juga ya. Jadi 4 tahun, ya sama-sama 4 tahun, tapi tadi pada saat 4 tahun perusahaan masih menyusutkan. Nah, aturan pajak kan tidak boleh lagi disusutkan setelah lewat 4 tahun. Nah, kita cari nanti berapa yang masih disusutkan. Kalau kita lihat tadi laba rugi, ya ini penyusutan kantor kan 6937500 ya, yang ini di dalam laporan laba rugi. Nah, 6937500 ya. Ya. Nah, kemudian seharusnya harus bukan 4 tapi 4637500. Dari mana ini? Ah, lihat daftar aset. Ini dia. Ah, kita lihat ya. Jadi, total tadi kan penyusutan 6937500 di komersial yang ini ya. Nih, 6 di dalam laporan laba rugi. Di dalam 6 ini ada warna merah ini. Ini kan perolehan tahun 2018. Oke. 2018 kalau kita hitung sampai 2022, seharusnya dia berarti 2021, 4 tahun saja. Tapi dua-dua masih diperhitungkan yang ini, nih masih diakui sebagai biaya. Padahal menurut pajak tidak boleh diakui angka ini harus dikoreksi nih. Yang diakui hanya yang hitamnya. Berarti angka ini harus dikeluarkan. Berapa angkanya kalau ditotal dari atas ini ya? Ini tadi, ini 46 ya. Ini 2,3. Jadi seharusnya 4637. Berarti harus dikoreksi positif. Terlalu kebesaran biaya penyusutan. Ya. Kira-kira sampai sini bisa mengerti? Bisa bisa pahamnya?
Halo? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke. Nah, kemudian kendaraan. Nah, kendaraan tadi ada persoalannya. Apa itu? Ini, ada tadi kendaraan ini kan sudah laku terjual, tapi lupa dihapuskan. Jadi masih dihitung penyusutannya ini. Ya, oke. Jadi penyusutan 302.835, ya kan? Coba kita kendaraan 302 di dalam laporan laba rugi 302 kan? Ini, nah ini lihat ini. Jadi di dalam laba rugi masih dimunculkan biaya penyusutan kendaraan yang sudah laku terjual di akhir Desember. Ya, berarti apa? Desembernya yang harus kan nanti Desember baru dijual ya. Oke, berarti kita harus cari berapa nilai ya penyusutan Desember. Nilai buku kendaraan sampai 31 Desember kan 1777 ini ya, 177 ini. Ya ini. Penyusutan bulan Desember berarti 25% dari 177 ya. Nah, dibagi 12 kali satu berarti ini dia satu bulannya ini. Oke, berarti kita keluarkan dari 302 kita keluarkan ini, maka inilah biaya penyusutan yang sebenarnya. Nah, jadi kita koreksi. Jadi koreksi tadi 302 seharusnya 299 ya. Berarti koreksi positif 3691. Sekalian coba kita menghitung berapa laba rugi atas penjualan kendaraan. Jadi yang tadi dimasukkan di laba rugi bukan laba ruginya tetapi penjualannya. Nggak boleh begitu kan? Nah, kita lihat ini. Jadi yang masuk di dalam laporan laba rugi, ya ini. Mana penjualan kendaraan ini nih 150 juta. Seharusnya masuk di sini ada laba, laba ya. Laba muncul selisih harga jual dengan nilai bukunya. Oke, kita lihat. Nah, ya. Jadi cara menghitungnya kan harga jualnya tadi 150, nilai buku kendaraan kan ya harga perolehannya 560. Yang ini tadi ya 560 harga perolehannya ini 560. Baru kita kurangi akumulasi penyusutannya. Akumulasi penyusutannya yaitu sebesar 427. Berarti inilah dia ya koreksinya dia. Akhir Desember. Jadi laba yang muncul adalah 17. Ini yang nanti dimasukkan di dalam laporan laba rugi, bukan yang ini, ya. Jadi harus dikoreksi sebesar 17 supaya ya masuk ini kembali koreksi negatif 132. Ini daya jurnalnya kalau kita mau menghapus kendaraan ya dijual kas tadi akumulasinya habiskan kendaraannya ini kemudian laba muncul 17 ya 375. Nah, pembagian laba. Nah, tadi pembagian laba untuk tagihan bonus 80 tidak diperbolehkan ya. Tadi saya sudah jelaskan. Ya, ini sesuai dengan pasal 9. Jadi koreksi positif. Nah, bagaimana biaya listrik? Listrik tadi juga untuk kepentingan direksi tidak boleh. Oke, kita jumlahkan tadi biaya listrik, biaya telepon PDAM dijumlahkan, jumlahnya 195, di mana 20%-nya untuk kepentingan pribadi, maka ini harus dikoreksi. Ya, tidak boleh diakui sebagai biaya. Karena tidak memenuhi unsur 3M, mendapatkan, mempertahankan, dan menagih. Oke. 9, biaya asuransi jiwa pemegang saham. Nah, ini juga untuk kepentingan pemegang saham. Ya, tidak diperbolehkan dikurangi karena ini adalah ya kepentingan pribadi. Tidak memenuhi unsur 3M, tidak menaikkan omset penjualan. Kemudian biaya sanksi perpajakan, ini juga tidak boleh. Karena kenapa? Semua yang namanya sanksi supaya itu namanya ada namanya efek jerah. Orang tidak mau melakukan lagi. Oke, tidak boleh itu sebagai biaya. Perjalanannya tidak ada buktinya. Total biaya tadi kan perjalanan 50 yang ada di laba rugi. Hanya 40 yang ada bukti. Berarti 10-nya tidak ada. Tidak ada bukti sehingga tidak boleh diperkurangkan dari penghasilan. Ya. Perjamuan juga tidak bisa semuanya karena tidak ada daftar
Nominatif ya. Oh, perjamuan ya hanya 10 yang ada daftarnya yang jelas. Berarti 90-nya tidak boleh diakui sebagai biaya ya. Nah, kemudian sumbangan. Nah, sumbangan acara ulang tahun kelurahan itu ya tidak ya boleh mengurangi kecuali tadi kan ada beberapa kategori sumbangan bencana alam, pendidikan, infrastruktur itu boleh. Tapi ini kan ulang tahun kelurahan. Nah, jadi tidak digunakan dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara 3M. Biaya lain, biaya lain tadi kan 350 jumlahnya. 90 tidak jelas, berarti sisanya itu ya jelas ya. Nah, harus kita keluarkan yang tidak jelas. Nah, berikutnya pendapatan semesin. Nah, tadi yang di dalam laba rugi kan sudah dipotong 23 ya sewa. Pada yang harus dimasukkan sebelum dipotong PPh 23. Nah, kita cari dulu. Berarti penghasilan bruto sebenarnya adalah 122 kita kembalikan dengan bagi dengan 0,82 karena tarifnya PPh 23 kan 2%. Kita gross up kembali. Berarti 125. Nah, jadi nanti koreksinya adalah 2% 125 berarti 2.500.000. Oke. Pendapatan dividen. Nah, jadi tadi ada perusahaan dapat dividen. Nah, perusahaannya mendapatkan dividen bukan objek pajak. Oke, sesuai dengan PMK 18 250. Jadi bukan objek pajak. Nah, pendapatan bunga jasa giro. Jasa giro itu PP final tadi, final 4 ayat 2. Oke. Nah, kemudian masuk tadi perhitungan selisih kurs atas impor barang dagangan. Nah, ini dia. Jadi kita mau mencoba mencarikan berapa selisih kursnya sekalian dengan PPh pasal 22 yang dibayar, yang terhutang. Oke. Jadi ini baru pertama kali dia impor, nggak tahu bagaimana caranya ya menghitung dalam valuta asing. Nah, ini tanggal 5 September, Delta memiliki API, angka pengenal impor. Mengimpor barang yang tidak termasuk PMK yang tidak ada PP-nya. Tarifnya 2,5% ya. Jadi bukan objek PPN. Dengan harga FOB ya pre-on board 350, biaya angkut yang harus bayar 50, asuransi 10.000 dan biaya lain 5.000. Customnya biaya masuknya 20%. Nah, hitung PPh 22 dan selisih kurs serta bojonal diasumsikan perusahaan membayar barang dengan cara membeli palas karena mereka tidak punya valuta asing. Nah, kurs beli saat itu ada nih $1 sekian rupiah, sementara kurs pajak tanggal 5 September $1.14. Ya, perlu ya kalian pahami bahwa kalau kita ada di dalam mata uang asing, kemudian mau menghitung pajaknya, maka kita tidak boleh menggunakan kurs BI, tapi harus menggunakan kurs pajak ya yang dikeluarkan oleh kantor pajak. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, berarti sekarang coba kita ya hitung PPh 22-nya. Caranya begini. Harga fakturnya kan tadi 350. Preknya tadi kan 50. Asuransinya 10. Biaya lainnya 5. Berarti totalnya semua dalam dolar adalah 415 dolar. CF, Cost Insurance Freight. Nah, kemudian ini kita ya rupiahkan dengan menggunakan kurs pajak. Nah, ini kurs pajaknya tadi ini kan. Nah, ya, kita kali. Berarti ini IDR-nya rupiahnya. Nah, baru kita hitung. Biaya masuknya dulu. Jadi biaya masuknya kan tadi 20% dari 6 berarti 1,228. Nah, baru kita tambah ini. Maka inilah total nilai impor. Ya, dari sini nanti dasar pengenaan PPh pasal 22. Nah, kita hitung dua-duanya. Dua-duanya tadi kan tarifnya 2,5% kali 7 berarti 1,84,260. Ya, nah tinggal kita jurnal. Berarti kalau kita membayar tadi utang kita dalam bentuk valuta asing, maka harus beli dulu valuta asing. Nah, jadi caranya beli itu bukan tadi kita punya utang ke luar negeri 415 dolar. Nah, kita beli dengan menggunakan kurs BI Nego ini. Nah, kurs beli.
Jadi kita harus siapkan rupiah berapa? 5,996. Jadi tinggal kita debit cash in bank dolar, kemudian keluar cash in bank rupiah. Nah, berikutnya kita jurnal ya barangnya. Berarti persediaan barang dagangan 730, kemudian PPA pasar duanya kita sudah dapat ini ya. Selisih kursnya yang ini 145 ada laba. Oke. Cash in banknya ini habis ini. Oke, rupiahnya ini yang tadi yang dibawa dalam rupiah 6 ditambah dengan ya berapa nih 14 ya apa? Jadi impor ini 184 ditambah dengan biaya ini biaya masuk ya. Jadi totalnya satu. Jadi ada selisih 145 laba. Bisa juga ya laba selisih kurs dihitung seperti ini ya. Jadi total tadi valuta asing 415 kita selisihkan kurs pajak dengan kurs ya BI. Kira-kira mengenai sampai sini? Halo, Agnes. Mengerti, Pak. Oke, bagus ya. Nah, bagus. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Nah, koreksi pisah atas usaha luar negeri. Oke, berarti tadi kan ada kerugian di luar negeri ya. Nah, saya sampaikan tadi, kerugian luar negeri itu tidak boleh diakui sebagai biaya di dalam negeri. Kalau kerugian dalam negeri itu boleh dikompensasi, tapi luar negeri tidak boleh, harus dilakukan koreksi positif. Nah, kemudian kompensasi kerugian tadi, ini sama tadi yang saya sudah jelaskan tadi ya, menghitung-hitung kompensasi kerugiannya. Nah, gini, jadi tahun 2017 tadi mereka rugi fiskal 2 miliar 450. Tahun 2012 dia laba. Laba berarti karena ada tadi kita kompensasi, ini 24, ini tunggu dulu. 2 miliar 510 laba atau rugi? Coba kita lihat tadi ya. Kalau kita periksa lagi tadi ya, apa memang laba atau rugi? Kelihatannya rugi. Ini nih, laba ini ya, ini laba ya, ini laba ini. Dua ya, ini laba. Oke, jadi laba. Hmm. Oke, jadi kalau ini laba, tadi rugi berarti kan bisa dikompensasi. Ya, berarti kerugian ini kan sudah habis ya. Karena dikompensasi dengan tahun 2018. Nah, di 2019 dia rugi lagi. Nah, 2020 rugi lagi. Nah, sekarang 2021 dia laba. Berarti kalau begitu, kerugian ini kan dulu kita kompensasi ke sini kan. Nah, masih ada sisanya. Ya, ya. Ini kan tentu ini laba ini. Oh, berarti ini kan habis. Oh, sorry ya. Ini habis ya. Ini habis ya. Nah, yang ini ya 2325. Nah, 2325 ini kan tadi masih ada sisanya. Ini kan 1,2 ini 1,4 ya tadi ya. Jadi masih ada sisanya di sini 220 kita ambil. Nah, sisanya yang terakhir ya kita bawa ke sini 2105. Ya, inilah yang di 2002 nanti bisa dikompensasi ya kerugian ini yang masih ada sisanya 2 ya 105. Oke. Nah, sekarang kita ya hitung nih koreksi fiskalnya. Jadi koreksi fiskal itu ada banyak cara metode ya. Bisa dalam bentuk seperti ini, bisa diurut dari atas ke bawah saja. Ini dalam bentuk tabel saya buat ya. Jadi caranya begini. Pindahkan semua tadi yang ada di laba komersial tadi kita masukkan angka-angkanya ini di sini ya sesuai dengan komersial tadi. Baru kita masukkan di sini kolom koreksi ya fiskal tadi. Kalau positif positif, negatif negatif sesuai tadi. Nah, pertama tadi potongan penjualan tadi kan dia positif. Nah, masukkan kolom ini kan. Berarti 125 kita kurangi ini berarti tinggal 75 pengurangnya. Karena akan memperbesar pajak. Nah, ini juga positif.
Berarti 250 tinggal 150. Nah, lihat. Penjualan bersihnya kan naik dari 14 miliar menjadi 14.150. Karena tadi persoalan positif menambah laba. Nah, apalagi tadi yang positif persediaan akhir yang ini ya. Nah, ini 4650. Berarti mau jadi sini 4,8. Nah, berarti ini juga menambah laba. Jadi sampai sekarang total ya laba kotornya 5.950 sementara komersial 5.650. Nah, kita masuk administrasi. Gaji tadi harus koreksi positif 80, berarti tinggal di sini 595. Kemudian pembayaran apa ini perjalanan dinas. Koreksi tadi 10, berarti tinggal 40. Kemudian listrik PDAM tadi ada masing-masing 20% koreksi ini ya kan? Nah, ini sudah dikoreksi ini. Kemudian apa biaya asuransi ya. Ini tidak boleh ya 125-nya tadi untuk kepentingan pribadi berarti di sini tinggal 75. Menguranginya jadi biaya harus kecil karena positif. Kemudian sumbangan. Nah, sumbangan tadi perjamuan ya, sorry perjamuan yang diakui hanya 10 juta ya. Kemudian denda, semua denda harus kita koreksi habiskan, tidak boleh ada biaya di sini. Kemudian pakai seragam ya, 65, itu juga ya. Denda, sorry ini ya, bunga ya, sorry ya, ini. Kemudian sumbangan tadi dan perjamuan ya. Nah, yang ini lagi apa ini? Gudang. Nah, tadi ada koreksi negatif. Nah, kita tempatkan di sini. Jadikan dia 200. Tambah dia supaya mengurangi pajak. Dia negatif. Kemudian penyusutan kendaraan tadi positif. Ya, bangunan. Ya, biaya bank. Kemudian ya ini apa ini bela lain 90. Jadi kalau kita lihat dari atas ya ini lagi ada lagi di pendapatan lainnya. Jadi bunga jasa giro ini final tadi ya. Nah ini tidak boleh ya kita akui lagi dihitung. Tetap dilaporkan tapi tidak boleh dihitung lagi pajaknya karena sudah dianggap selesai. Keluarkan. Dividen dari PTBC ini bukan objek pajak. Oke, harus tidak boleh diakui. Keluarkan berarti koreksi negatif. Kemudian penjualan kendaraan tadi kan ya 150 seharusnya yang masuk adalah tunggu. Yang mana penjualan kendaraan ini 150 seharusnya tadi kan yang dikoreksi seharusnya 17 banyak koreksi tadi 132. Kemudian pendapatan sewa mesin tadi ya. Jadi seharusnya 125 kita tulis 122. Kita tambah kembali dengan ya PP 23-nya. Nah, selisih kurs laba. Ini tadi baru ketemu kan? Nah, kita ada laba tadi selisih kurs. Kemudian koreksi ini kerugian tidak boleh diakui sebagai pengurangan penghasilan ya, habiskan. Nah, di sini kalau kita lihat penghasilan kena pajak sebelum kompensasi 5137.577. Sementara kompensasi tadi hanya 4. Ya, ini kan tambah naik. Nah, kemudian ada tadi ini kompensasi kerugian 2. Jadi boleh mengurangi 5 miliar dikurangi 2 miliar berarti penghasilan ke pajaknya ini dia. 3032.577.344. Bagaimana sampai di sini bisa mengerti? Halo, bisa? Bisa, Pak. Share? Ya, oke, baik. Nah, sekarang kita coba ya, tarif yang mana digunakan. Nah, hati-hati. Kalau kita lihat omsetnya kan 14M saja kan ini ya. Ya, oke, 14M. Tadi saya katakan bahwa ya 50 ke atas dia tarif tunggal. Di bawah 50 tidak kurang dari 4,8. Nah, pasal 31E. Berarti kita harus cari ya omsetnya dulu. Nah, ini omset yang ini kan. Nah, caranya seperti ini. Penjualan bersihnya tadi berapa ini? Ini kita lihat ya ini 14 miliar ya. Ada pendapatan jasa giro tadi 15 ya, dimasukkan semua. Ada pendapatan dividen 250. Bukan objek pajak.
ada penjualan kendaraan, ada pendapatan semesin, ada selisih kurs, ada pendapatan dari Singapura, ada dari Malaysia. Jadi omsetnya dia bruto ini 16.182.750. Angka inilah yang digunakan di dalam menerapkan pasal 1731E. Ya, nah ini kita hitung. Nah, jadi ada yang memperoleh fasilitas kan? Nah, yang tadi saya sudah jelaskan pada awal-awal ya tadi 4,8 M dibagi omset, ini omset kan ya 16, kita kali dengan laba tadi di sini berapa nih? 3032.577 ini berarti yang mendapat fasilitas 899. Labanya kan tadi yang ini ke penghasilan kena pajaknya 3032 ini kita kurangi 899 ini berarti ini yang tidak memperoleh fasilitas. Nah, tinggal kita kali 50% 22 dikali 899 berarti ini pajaknya. Yang satunya ini kali langsung 22% karena tidak ada potongan 50%. Berarti 469. Kita jumlahkan. Nah, sudah ketemu utang pajaknya 568.22.100 ya. Nah, hutang pajaknya yang terutang sudah ketemu. Tinggal kita mau cari berapa yang harus dibayar. Karena ada tadi beberapa ya outputnya tadi yang dipotong yang bisa dikreditkan. Oke, berarti kita cari dulu. Apa saja? Mulai kredit pajak luar negeri. Ini pengetahuan lagi ya, karena seharusnya nanti dapat di berikut C. Tadi ya, penghasilan dari Singapura kan ada 1 miliar. Dipotong pajak di sana 20%. Berarti pajak yang dibayar di Singapura 200 juta. Nah, supaya tidak double key, karena di Indonesia dihitung lagi, maka di Indonesia berlaku namanya PPA Pasal 24, KPLN, kredit pajak luar negeri yang minimal. Nah, caranya begini, cara menghitung. 1 M penghasilan dari Singapura dibagi dengan berapa tadi pajak terhutang, ini apa penghasilan kena pajak, ini 3032, dikali dengan hutang pajak yang ini. Nah, didapat 187. Angka ini dibandingkan, kita pilih salah satunya. Mana yang paling terkecil itu yang kita pilih untuk nanti bisa dikreditkan, mengurangi hutang pajak yang ini. Ya, supaya tidak double pengenaan pajak. Di Singapura dikenakan, di Indonesia dikenakan. Nah, jadi dipilih selalu yang paling terkecil namanya kredit pajak luar negeri minimal. Ya, ini yang dipilih ya, warna merah. Nah, begitu juga Malaysia kan. Di Malaysia dipotong tadi 500 juta, 30%-nya berarti kita bayar pajak di sana 150. Jadi kredit pajak luar negerinya bagaimana? Ya sama tadi, perhitungan di Singapura 500 dibagi dengan penghasilan kena pajaknya dikali dengan ya hutang pajak ini. Nah, dapat 93. Kita bandingkan dua juga ini. Berarti yang boleh dikreditkan yang kayak ini kan ini lebih kecil dari 150. Berarti sudah dua dapat kredit pajak ya. PPA pasal 24. Ada yang 187, ada yang 93. Mengurangi nanti utang pajak ini ya. Nah, jadi PPA dan yang harus dibayar berarti tadi 568 ini. Oke. Kita kurangi dengan impor. Nah, impor barang tadi ada dua-dua kan kita bayar ini nih. Nih. Waktu kita hitung tadi, mana tadi? Nih, menghitung tadi. Nah, ini PPA pasal 22 yang kita bayar ya, ini 184.260. Itu boleh dikreditkan. Nah, boleh dikreditkan. Jadi, kita kurangi 184. Kemudian ada tadi penghasilan musim kita tadi dipotong PPA pasal 23 2. Penghasilan di Singapura ini baru-baru ini kita hitung ini 187 dengan 93. Ini ya, ini 93. Kemudian ada PPA pasal 25 tadi yang kita angsur 20. Kita tambahkan ini dari atas ini. Jadi jumlah terhutang dikurangi yang sudah dibayar duluan berarti
sisanya ini yang kurang bayar. Berarti namanya PPh pasal 29. Oke, kemudian kita buat jurnal lagi kan? Nah, tinggal laba di tahun 568 ini tadi. Kemudian piutang PP pasal 22 ini kita habiskan di neraca, ini juga neraca, ini neraca, maka sisanya kita masukkan utang PPh pasal 29. Bagaimana? Sampai sini bisa mengerti? Ya, halo, ada Ya, Pak. pertanyaan? Gimana? Baik, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Nah, 25-nya angsuran yang mulai bulan Mei ya. Nih. Jadi PP jumlah PP Padang kan jadi 568. Kita kurangi kredit pajak tadi ya. Ini kecuali yang PP 25 ya. Dia dalam menghitung PP 25, ini pasal 25. Jadi tidak boleh dimasukkan dua. Yang ini satu saya tidak boleh dimasukkan. Ini, yang ini 20 ya. Oke. Ini. Nah, jadi 104, kemudian ini kita bagi 12. Berarti yang dicicil nanti mulai dari bulan Mei setelah kita lapor di April, Mei sampai dengan Desember kalau tidak ada SKP turun. Nah, ini dia 8366.925. Tinggal kita buat jurnal para sabayar ini ya piutang PB pasal 25 pada kas 836 ya 25. Bagaimana sampai sini? Ada pertanyaan? Halo Esther, bagaimana Esther? Tambah bingung Esther. Hah? Enggak, Pak. Oh enggak ya. Oke, baik. Kita lanjut ya, kita lanjut. Ya, tinggal sedikit lagi. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk praktek mengisi form SPT. Nah, ini juga penting ya. Jadi praktek mengisi SPT yaitu kita akan melaporkan. Sekarang sesuai dengan tadi rekonsiliasi fiskal. Nah, SPT itu kan ada dua macam ya. Ada lampirannya dan ada yang induk utamanya. Nah, caranya mengisi SPT jangan mulai dari induk, tapi mulai dari lampirannya, dari belakang. Karena dari belakang itu itulah nanti dimasukkan di induk. Oke, nah kita mulai. Nah, misalnya gini, dari belakang ini ya, sambil ya. Tadi ditulis tahun pajak berapa tahun 2022. Di situ ada kredit pajak luar negeri. Jadi kita cari tadi berapa kredit pajak luar negeri tadi. Nah, ada dua tadi kan? Ada tadi dari Singapura, ada dari Malaysia. Alamatnya, jenis penghasilannya, jumlah penghasilannya tadi ada 1 miliar, ada 500. Nah, kita masukkan yang dibayar di negara Singapura tadi ada 200 kan? Di Malaysia tadi dipotong 150. Baru kita masukkan yang kita hitung tadi PPh pasal 24 yang minimal tadi ya di jumlah dari atas ini ya jangan lupa isi ya di sini di bawah. Nah, di sini karena di bawah pindahkan ke angka penjumlahan ini ke kolom 771 induk. Ini dari belakang dulu ya namanya lampiran. Oke. Nah, setelah itu baru cari lagi apa? Lampiran yang berkaitan dengan kompensasi kerugian fiskal. Kalau tidak ada kuransi ya tidak usah diisi. Nah, kita isi lagi 2022 ya. Nah, ini jadi ada tadi 24, 25 ya kan ini masing-masing kita isi. Nah, terakhir tadi kan ada tahun 2022 kita kompensasi 2105. Ini masuk 31 bulan 4 2023. Jangan lupa ditanda tangan ya. Nah, kemudian apa lagi nih? Lampiran 4 berkaitan apa? Isi yang berkaitan dengan apakah ada tadi pajak penghasilan final dengan yang bukan objek pajak. Ada tadi kan? Ada final tadi yang bunga jasa giro dengan apa yang satu? Pendapatan dividen. Nah, tabungan tadi kan ada 15 ya, targetnya ini tadi, oke. Kemudian ada tadi yang bukan objek pajak. Nah, kita isi di bawah ini ya. Ini kan ada isi tertulis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kalau di sini jenis penghasilan final ya. Nah, kita tinggal lihat
Oh, ini bunga. Nah, masukkan di sini dia tarifnya, jumlahnya. Di sini apa tadi? Ini dividen. Nah, ini dividen ya kita isi ya. Nah, setelah itu cari lagi lampiran. Nah, kredit pajak dalam negeri. Nah, kalau tadi luar negeri sudah, sekarang dalam negeri. Apakah tadi ada kredit pajak dalam negeri? Nah, kita cari juga ada tadi Andalas yang berkaitan dengan apa? Ya, sewa mobil tadi kan, kendaraan. Nah, nih pasal 23 tadi. Jumlahnya 125, PPh pasal 23 2% berarti 2.500.000. Harus nomornya tanggal ya ini diisi ya. Kemudian biaya cukai tadi PPh pasal 22 dalam negeri kan. Nah, diisi nilainya tadi ini, jumlah yang dipotong tadi 184 dia nomornya tanggalnya. Oke, nah, sudah lagi nih baru masuk lampiran 2 perincian. Nah, ini harus hati-hati. Harga pokok penjualan, biaya dan biaya di luar usaha. Nah, ini lihat ya. Jadi diisi tadi sesuai dengan ya biayanya. Nah, tadi beli barang dagangan. Ada tadi kan pembelian barang dagangan luar negeri kan nilai persediaan 73.400 ya. Kemudian isi ini HPP dulu ya. Nah, ini kita lihat tadi ya, ini ya. Nah, PP yang berkaitan dengan PP ya, jangan masukkan biaya administrasi ya. Nah, tadi kan sudah ada rinciannya ini. Mana tadi ini? Ah, ini. Jadi HPP, jadi isi nilai impor barang, gaji, transportasi, promosi. Kalau tidak ada di dalam POM-nya tadi SPT maka masukkan nanti biaya lain-lain saja. Oke, nah coba kita lihat ya. Nah, kita lihat cara mengisi ya, cara mengisi. Nah, ini. Ketika tadi pembelian ada, isi sini ya. Ini pembelian. Ada gajian tadi masukkan. Ada transportasi 325. Ada pemasaran masukkan ya sesuai dengan namanya ya. Nah, penyusutan kata tidak ada ya, jelas tiba sewa tidak ada juga kan ya, kosongkan. Biayanya, ini biayanya tadi yang tidak packing tadi ya, masukkan saja biayanya. Nih, nah, yang tidak terakomodir di sini. Kemudian persediaan awalnya tadi di laba rugi awal ada ini, persediaan akhirnya ini. Nah, kemudian kalau jumlahkan di atas ini sama tadi HPP-nya. Ya, ini menurut komersial tadi ya. Nah, 8.350. Kemudian biasa ulangnya usaha lainnya tadi ya administrasi ada tadi gaji yang masukkan sesuai dengan namanya ini gaji. Kalau ada transportasi masukkan, penyusutan tadi ada, biaya sewa ada tadi, yang tidak ada nanti masukkan di sini ya, biaya lainnya ya. Kalau sudah tidak ada lagi menampung di sini. Ini masukkan. Nah, kembali 3060 biaya administrasi tadi jumlahnya tidak boleh berbeda ya. 3060.023 yang ini ya. Nah, jadi supaya mengerti pengisian SPT. Jadi laba rugi tadi awal ini kita masukkan nilainya ya. Nah ini kan jumlahnya ya administrasi ini kan ya 3060 kan ini ya. Nah jadi harus dipahami itu ya. Ya persediaan tadi kan 8350. Nah ini jadi kita masukkan tadi semua. Nah ini. Nah, kemudian biaya dari luar usaha lainnya tadi ada kerugian tadi kan. Nah, kita masukkan di sini lainnya saja ya. Masukkan di kolom lainnya di sini. Oke. Nah, jumlahkan. Jadi ini jumlah ke sana pindah, ini jumlah ke sana, ini jumlah ini totalnya 11.710.023 ya. Nah, setelah itu isi POM 7711 ya diisi NPP nama wajib pajak,
periode pembukuan ini 0122 sampai 1222. Nah, di sini tadi jadi komersial dulu ya, ini komersial dulu ya. Nah, tadi penjualannya kan 14. Harga pokoknya tadi ini 8350 diambil dari sini ya, ini 8350. Biaya usaha lainnya tadi ini 3060 kita masukkan sini. Penghasilan netonya kan tentunya ini ya. Nah, ini 14 kurang 8 kurang 3. Penghasilan dari luar usaha tadi ada 682 tadi ya. Nah, kalau kita lihat di laba rugi tadi ada dari luar negeri, kemudian biasa dari luar ada tadi kerugian kita kurangi. Nah, penghasilan netonya yang ini. Oke, jumlahnya adalah dari atas ini 2. Kemudian ada tadi penghasilan neto luar negeri 1,5 ya. 1 miliar dari Singapura, 500 dari Malaysia. Nah, komersialnya 4472. Seperti tadi di soalnya 4472. Nah, kemudian lanjutannya isi di sini penghasilan final. Ya, ada tadi ya tidak termasuk wajib pajak. Oke, nah ini penghasilan yang tidak dikenakan ya. Nih, ada 15. Nah, kemudian setelah itu isi ini mulai penyesuaian tadi koreksi fiskal. Nah, yang berkaitan mulai biaya yang keluarkan kepentingan pribadi ada tadi kan ini. Jadi ada 2 tadi koreksi fiskal 8, koreksi fiskal 9 ada tadi kepentingan pribadi, ada asuransi dan ada biaya utility tadi, PDAM listrik. Nah, jumlahnya 164. Apalagi tadi koreksi positif pembentukan cadangan tadi ya. Nah, ini 150 ada 2 ya. Ada tadi cadangan retur, potongan ya, koreksi 2, 150. Ketiga, ya, imbalan ya, penggantian imbalan atau dalam bentuk natural dan kenikmatan. Ada tadi 1 koreksi ya, positif 7. Kemudian hibah sumbangan ada tadi ya, 1 koreksi positif tadi. Kemudian saksi administrasi ada tadi ya. Nah, ini apa ini? Penyusutan tadi ada 2 ya kan? Koreksi fiskal 5, 6 itu belakang masuk sini. Nah, penyusutan posisi lainnya ada 6 yang tidak ada kita masukkan di sini yang tidak ada namanya sini. Nah, jumlahnya ada rata 1172. Baru negatifnya masukkan tadi, ada negatif kan tadi. Nah, apa itu negatifnya? Nah, tadi yang berkaitan dengan penyusutan komersial, kemudian apalagi ya fiskal negatif lainnya 432. Jadi penghasilan neto fiskalnya adalah 5137 ya. Nah, kemudian ini induknya. Jadi isi 2022 isi di sini semua, isi ini ya. Nah, kemudian isi penghasilan neto fiskalnya tadi kan 5137 ini. Nah, pindahkan ke sini. Kemudian kerugian fiskalnya tadi 2105. Berarti penghasilan kampanyenya tadi 3032 yang seperti tadi kita hitung porsi fiskal. Nah, kemudian pajak terutangnya tadi kan 568 ya. Kita hitung tadi pasal 31E. Nah, kemudian kredit pajak dalam negeri tadi ada 186 ya. Kredit pajak luar negeri ada 281 tadi 2 ya jumlahnya. Nah, PP yang harus dibayar 100 ya, PP yang dibayar 25 ada 20 juta tadi 25. Nah, kemudian jumlah yang kurang bayar tadi 80403. Nah, kita lanjutkan halaman kedua. Ini induk namanya ya, induk ya, 771. Nah, ini hanya mencari berapa angsuran sama tadi menjadi dasar perhitungan tadi kerugian, kemudian kita kurangi tadi ya kreditkan dapat Mi ini pasal 25 bulan berikutnya, masukkan final tadi kemudian yang tidak kena ya objek bukan objek. Tanda tangan sini nah ya sudah selesai. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Saya sudah selesai semuanya 3 sesi ya. Jadi bagaimana tadi kita sudah memahami konsep, yang kedua praktek penyusunan rekonsiliasi fisik, yang ketiga praktek pengisian SPT. Ada pertanyaan? Masih ada banyak waktu ini ya, karena agak cepat ini selesai. Kalau bisa ya kita 2:30.
Ya, selesai. Masih ada waktu saya kasih 15 menit. Silakan Sisa. Baik, kepada peserta apabila mempunyai pertanyaan, Bagaimana Esther sampai tadi bisa mengerti semuanya apa yang saya sudah berikan hari ini? Pertemuan keempat. Ngerti, Pak. Ah, Kali. aduh. Mana tadi yang satu tuh? Siapa namanya? Yang praktisi? Nggak masuk lagi ya? Nggak join. Hmm. Rafika Yuliana, bagaimana Rafika Satria? Bisa mengerti? Wah, nah ngerti tinggal Pak. 5. Yang ini tadi sudah nggak ada lagi lari semuanya barangkali ya. Hah? Ada pertanyaan? Bagi peserta yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, gimana? Ya Sisa, coba Sisa kasih motivasi ya. Peserta. Kira-kira ada pertanyaan? Masih ada waktu 15 menit. Bagi peserta yang ingin bertanya, kami persilakan. Oh. Sepertinya tidak ada, Pak. Ah, kelihatannya tidak ada lah barangkali ya Sisa. Ya, Iya, lebih baik kita ya tutup aja Sisa. Ya kan sudah tidak ada pertanyaan. bagi peserta masih ada yang mau bertanya? Oke, Esther, Agnes, Satria, gimana nih? Angel, Rafika. Enggak, Pak. Ya, sudah mengerti? Atau tambah tidak mengerti semuanya? Sisa aja yang mengerti. Iya, kamu yang tidak mengerti, mengerti gimana ini? Silakan. Kemana Nur Sisa? Ada juga kegiatan lainnya. Biasanya Nur yang bawakan, yang host. Mana Nur? Ada kegiatan lain? Bapak? Nur Sisa. Biasanya Nur yang bawakan anu. Mana? Nggak ada ya? Beliau. Oh, Mbak Lisanya lagi ada Oh, ada kegiatan ini, Pak. lainnya. Ada kegiatan lain. Oh. Bagaimana Anjal Sandalangi? Aduh, bagaimana ini ya, maksud saya dari Makassar ini, jauh di Mamuju ini. Ah, bisa mengerti ya? Iya, Pak, bisa. Ah, bisa terus ya. Oh. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, Pak.
Baik, Pak. Jika tidak ada pertanyaan atau masih mau dilanjutkan, maaf, kami tanyakan kembali kepada peserta apakah masih mempunyai pertanyaan atau tidak. Tidak. Baik, maaf Pak, ini tidak ada pertanyaan lagi.
Apa ini nggak ada pertanyaan? Apakah mau ditutup?
Apa ini waktunya telah menunjukkan pukul 14.30. Apakah langsung ditutup, Pak? Ya, sorry, habis sholat ini. Ya, ya sih, Sar. Ditutup aja kalau Oh, nggak ya. ada pertanyaannya. Oh, oke, Ya, baik. ya. Baik, apabila tidak ada pertanyaan, Hmm. kita anggap pelajaran hari ini selesai. Kepada Bapak dan Ibu sekalian, peserta pelatihan Privat AB materi PPH Badan hari ini sudah selesai. Namun sebelumnya kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu, dan bagi para peserta diminta untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Baik, kepada peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera. Baik, kita akan melakukan dokumentasi. Bagi para peserta bisa menghadap ke kameranya. Satu, dua, tiga. Bentar, tahan. Sekali lagi. Satu, dua, satu, dua, tiga. Baik. eh, Selanjutnya kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mukhtar. Terima kasih, Pak. Ya, Dan makasih kepada juga. Bapak Mukhtar Ya, sudah bisa meninggalkan ruangan Zoom. oke, selamat belajar. Baik. Selanjutnya akan ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan, di antaranya: satu, kami akan mengirimkan link rekaman materi pelatihan hari ini di grup WhatsApp. Kedua, kami akan mengirimkan ujian soal materi pelatihan hari ini beserta deadline pengumpulannya. Ketiga, untuk materi selanjutnya adalah PPN dan PPN BMAB hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 yang akan diampu oleh Bapak Safri SEMM pukul 9 sampai dengan pukul 3 sore. Link Zoom meetingnya akan kami kirimkan 15 menit sebelum pelatihan dimulai. Demikian informasi yang kami sampaikan dan para peserta sudah dapat meninggalkan ruangan Zoom meeting. Terima kasih.